Bismillahirrahmanirrahim. Pada praktikum kali ini kita akan menambahkan aksesoris berikutnya yaitu flare, particle, vignette, dan chrome aberration. Kita mulai dari flare. Secara umum, flare adalah sebagai berikut yang ingin ditambahkan. Jadi, yang sebelumnya kita sudah memperoleh hasil seperti ini. Nah, kita akan menambahkan aksesorisnya. Di sini aksesoris yang ditambahkan adalah flare untuk meningkatkan peluang fokus penonton pada titik utama dari objeknya, yaitu logo pens. Cara menambahkannya, kita buka dari praktikum sebelumnya. Kita buka hasil project sebelumnya. Seperti ini. Ini adalah hasil project yang sebelumnya, di mana kita sudah mengimplementasikan lens blur. Selanjutnya, untuk menambahkan flare-nya, kita menggunakan yang plugin Knoll. Oke, untuk menggunakannya kita mulai dari membuat solid. Kita buat solid baru dengan warna hitam. Kemudian pada solid tersebut kita apply Knoll Factory. Kita bisa searching di sini Knoll. Oh, nggak ada. Oke, bisa lewat sini. Oh maaf, black solidnya harus diklik dulu, kemudian klik efek. Nah, baru kita akan bisa lihat menu Knoll Factory. Seperti ini. Nah, kita dapat Knoll Factory. Nah, kita bisa mengubah settingannya dengan menggunakan menu option. Lalu dari menu option ini ada banyak pilihan lens flare yang bisa digunakan. Di sini saya ambil contoh EH1. Nah, di EH1 ini mendekati yang saya inginkan, cuma ada beberapa item yang tidak saya inginkan seperti ini. Maka kita harus menghapusnya. Kita tinggal mencari, contohnya ini. Item yang di bawah adalah barel, kemudian yang berikutnya ini coba satu-satu. Nah, ini yang tidak saya inginkan, garis itu. Setelah cocok, kita bisa tekan OK. Nah, maka lightnya ada di sini. Kemudian kita masuk ke track mode, kita ganti blendingnya menjadi add, sehingga lightingnya ada di atas animasi sebelumnya. Kemudian kita atur sembilan rupa. Nah, di sini kita taruh di pusatnya. Kemudian kita atur brightness-nya secukupnya yang sesuai kebutuhan. Misalnya seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita play, kita perlu menyesuaikan posisi dari light-nya. Di sini yang saya jadikan acuan dari posisi light-nya adalah elemen kuning dari logonya, bagian sini. Di sini bisa kita lihat bahwa kita perlu menyesuaikan posisinya. Oke, untuk menyesuaikan posisinya kita bisa menggunakan keyframe untuk properti like source location. Jadi di sini untuk titik frame awalnya saya sudah cocok dengan posisi awalnya. Jadi ini saya record, kemudian saya ke frame terakhir. Saya geser light-nya ke sini. Oke. Saya bisa ngecek keyframe-nya dengan tekan tombol keyboard U. Nah, di sini saya bisa tahu ada keyframe di awal sama di akhir. Kemudian saya perlu ngecek untuk setiap pergeserannya, maka posisi frame-nya sudah pas. Nah, di sini saya mulai dari tengah. Ini posisi ini tidak terlalu kelihatan sebenarnya. Yang kelihatan hanyalah di keyframe menjelang akhir.
Nah, seperti ini. Nah, kita bisa coba lagi, sekali lagi. Nah, selain mengatur positioningnya, saya juga ingin mengatur brightness-nya, di mana saya inginnya itu dari posisi awal dia intensitas tinggi, tapi pada suatu titik dia menghilang, contohnya di bagian sini. Ya, jadi saya inginnya di sini sudah nggak ada lighting lagi. Jadi saya akan coba memulai redupnya itu sekitar sini. Saya ingin dia redup. Untuk atur redupnya kita bisa meng-keyframe brightness-nya seperti ini. Kita bisa tekan U lagi untuk mengeluarkan brightness-nya, tekan U yang berikutnya untuk versi singkat seperti ini. Ada brightness. Dari sini intensitasnya 50, tapi begitu di sini saya inginnya intensitasnya 0. Seperti itu. Nah, kita bisa coba. Nah, di sini coba untuk memastikan apakah redupnya terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, bisa dilihat di sini. Kita bisa coba. Ya, saya rasa cukup. Untuk aksesorisnya, di sebelum redup, kita bisa menambahkan efek flicker. Ya, sederhananya, brightness-nya di utak-atik naik turun. Di sini misalnya turun, kemudian di sini naik lagi, kemudian di sini turun lagi, di sini lagi. Kita bisa dapat efek bahwa intensitas cahayanya berubah, kemudian lama-lama hilang. Penggunaan flare di sini untuk memfokuskan ke logo utamanya. Nah, kira-kira seperti itu cara menambahkan flare pada sebuah project After Effects menggunakan bantuan No Light Factory.